Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kapastima. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 11 MP1. Di sini saya sebagai host. Baik, gimana nih kabarnya teman-teman setelah kemarin libur pilkada? Semoga sehat-sehat ya. Semoga saya selalu. Ngomong-ngomong soal pilkada, sekolah kita juga SMK Pesona 3 Kota Cimahi mengadakan Pilketos yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yang akan memberikan opininya, yang akan memberikan visi dan misinya lebih detail dan mungkin yang akan kita ketahui lebih jauh lagi. Baik, untuk para paslon boleh memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari paslon nomor 1. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Semioso. Saya dari kelas 11 DKP. Di sini saya di paslon 1. Perkenalkan, nama saya Res Ferdinand dari kelas 10 animasi. Saya dari paslon 1. Selanjutnya boleh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Kamela Putri, biasa dipanggil Kamel, dari kelas 11 akuntansi. Aku dari paslon 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Michelle Yud Cornelia Rumawi, biasa dipanggil Michelle. Saya dari kelas 10 DKV, dari paslon nomor 2. Baik, gimana nih kabarnya untuk para paslon nomor 1 dan paslon nomor 2? Alhamdulillah baik. Langsung saja, saya sangat antusias sekali dan excited untuk mengetahui dan mendengarkan apa sih visi misi dari masing-masing paslon. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih motivasi paslon 1 dan paslon 2 mengikuti OSIS? Boleh dijawab terlebih dahulu oleh siapa? Paslon 2? Silakan. Izin menjawab. Kalau dari aku, yang pertama pasti buat nyari pengalaman, karena sebelumnya di SMP aku belum pernah masuk OSIS. Terus pengen nyoba juga biar nambah teman-teman juga, terus biar nambah ilmu juga. Terus aku juga pengen ngembangin bakat yang ada di dalam diri aku. Mungkin ya. Relasi yang lebih luas mungkin ya. Boleh dijawab juga oleh waketusnya, silakan. Baik, motivasi saya untuk mengikuti OSIS ini sama seperti Teh Kamel. Yang pertama, karena saya ingin membangun relasi lebih luas lagi dalam dunia pertemanan. Lalu saya ingin mengembangkan skill dalam kreativitas dan ide-ide saya. Dan juga saya ingin menambah keterampilan dan juga pengalaman, karena sebelumnya di SMP saya belum pernah mengikuti OSIS. Boleh paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan saya barusan? Oke, baik. Mungkin kalau dari saya tidak jauh, yang pastinya mencari pengalaman juga. Dan juga di sini saya masuk OSIS bertujuan untuk menyeimbangkan antara nilai akademik saya dan juga non akademik. Karena saya rasa pelajaran di kelas juga cukup berguna, tapi di sini saya mencari pengalaman atau mencari pembelajaran baru di luar kelas. Silakan kepada waketusnya untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, motivasi saya masuk OSIS untuk sama hal dengan ketua saya, mencoba pengalaman yang baru dan juga mengembangkan jiwa kepemimpinan saya. Untuk Raya sendiri, apakah masuk OSIS itu pertama kali? Apa sebelumnya sudah pernah? Pertama kali, sebelumnya saya sudah daftar OSIS juga, cuman ketolak 3 kali. Jadi sekarang mencoba lagi gitu. Mencoba lagi. Semoga sesuai harapan ya. Amin. Baik, ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa alasan mencalonkan diri menjadi ketos dan waketos? Boleh dijawab terlebih dahulu oleh paslon 1. Mungkin alasan saya mencalonkan jadi ketua OSIS yang pastinya sama hanya seperti awalnya saya masuk OSIS, yaitu mencari pengalaman. Dan saya rasa menjadi anggota saja tidak cukup. Maka dari itu saya mencari pengalaman, yaitu mencalonkan sebagai ketua OSIS. Dan di sini juga saya merasa beruntung karena tidak semua anggota OSIS itu bisa mencoba atau mencari pengalamannya sebagai ketua OSIS. Boleh tanya, seberapa sulit sih biar
meyakinkan diri sendiri buat kayak aku bisa nih jadi pemimpin buat kalian di suatu organisasi kayak sekarang ini OSIS? Harus kayak sebelumnya apakah pernah insecure, gak percaya diri apa gimana? Boleh? Mungkin awalnya seperti saya waktu pertama kali masuk OSIS, awalnya saya tidak percaya diri karena saya berpikiran waktu SMP itu saya tidak punya pengalaman di dalam organisasi itu. Tapi sering berjalannya waktu, sering dukungan dari rekan-rekan, dari kakak kelas, itu meyakinkan saya bahwasanya di diri saya itu bisa atau memiliki potensi untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan saya. Mau ikut membantu jawab apa sudah cukup terwakilkan? Sudah cukup terwakilkan. Selanjutnya boleh kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya di sini aku bukan nyalain sih, lebih ke aku diamanahin buat jadi kandidat, terus juga karena emang udah dikasih amanah, jadi aku menjalankan amanah yang udah diberikan, terus juga memberikan apa yang aku punya sama memberikan yang terbaik buat mereka semua. Boleh mau ikut menjawab? Boleh sedikit menambahkan bahwa sama seperti Kak Kamel, kami berdua dipilih dan diberikan amanat untuk menjadi calon ketua OSIS dan juga calon wakil ketua OSIS, yang dimana itu sangat mendadak sebetulnya. Tapi dengan awal yang kami awalnya emang bisa gak ya kalau misalnya kita jadi calon untuk paslon, bisa atau enggak, kami akhirnya memikirkan bahwa dan meyakinkan diri bahwa kami bisa maju untuk menjadi calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Sedikit aku masih ada yang bikin aku penasaran nih ya, kayak paslon 1 dan paslon 2 itu kayak kan kakak kelas nih, kita baru kenal juga, kita masih murid baru lah ya, intinya kelas 10 itu buat kita kelas 11 yang bentar lagi mungkin kita akan PKL gitu ya. Gimana sih cara kalian menghubungkan kayak komunikasi itu dengan baik sehingga kalian tuh yakin bahwa pasangan kalian Wakatos ini mantap gitu buat dijadiin pendamping nanti wakil kalian masing-masing. Boleh, siapa yang mau jawab dulu? Boleh mungkin? Boleh. Semi dulu. Boleh. Boleh, silakan. Mungkin untuk menjalin hubungan antara tadi komunikasi ya? Ya, komunikasinya gimana gitu bisa sebaik ini kayak kapal banget kayaknya. Oke, mungkin komunikasi dengan wakil ketua OSIS saya yang pastinya, apalagi sekarang teknologi udah banyak kan ya. Iya. Mungkin boleh komunikasi di WA. Mungkin nanti ketika saya sedang PKL, wakil saya butuh bantuan, boleh membawa saya, dan ataupun jika dibutuhkan saya bisa datang ke sekolah. Tapi yang pastinya di dalam organisasi ini komunikasi sangat penting. Tapi saya yakin yang namanya organisasi pasti isinya tuh bisa dibilang kompak dan juga mereka mungkin satu visi misi juga. Jadi harapan saya ketika saya sudah PKL tidak ada kendala, ataupun sekalinya ada kendala juga wakil saya ini bisa mengatasinya seperti itu. Kayak sedikit menambahkan ya, dari sekian banyaknya adik kelas nih ya yang mungkin masuk ke dalam berkecimpung gitu ya di dalam organisasi OSIS, kenapa kalian harus milih misal ya Rayas gitu? Apakah ada alasan tertentu atau menurut Semi itu kayak Rayas itu punya sikap yang menonjol gitu, kayak yakin nih karena ya Rayas punya daya tarik tersendiri buat aku jadiin pasangan apa gimana? Mungkin yang pertama saya lihat Reyes itu dia memiliki potensi bahwasanya dia bisa memimpin organisasi ini. Dan seperti yang tadi saya bilang, tidak semuanya bisa mencalonkan menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS ini. Maka dari itu saya rasa semuanya juga cukup baik dan juga saya yakin semuanya juga masih memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Tapi di sini saya memilih Reyes karena mungkin beliau masih lebih berpotensi dari teman-temannya, seperti itu. Oh, baik. Next ke paslon nomor 2, boleh dijawab pertanyaan saya tadi. Kalau buat jalin komunikasi, kan kita sama-sama cewek nih, jadi kita bisa saling ngerti lah gimana sih cara bertemannya itu. Terus juga emang sebelumnya aku lebih kayak orangnya gampang lah berkomunikasi sama orang, terus juga gampang berbaur. Nah jadi
pas aku ketemu Michelle juga emang udah apa ya, udah lumayan kenal lah, udah tahu Michelle teh kayak gimana. Terus juga emang Michelle di sekolah ini lumayan terkenal karena suaranya Iya. bagus juga kan. Terus kayak pas kemarin ada beberapa rapat, aku ngeliat Michelle teh kayak bagus ini anaknya Antusias, ya. Terus cara dia ngomong, terus cara dia nyampein sesuatu tuh sama kayak aku, jadi kita tuh bisa dibilang satu frekuensi lah. Oke, cukup. Next aja ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa aja sih visi dan misi dari paslon untuk Pilketos tahun ini yang akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti? Boleh dijawab oleh paslon 2 deh ya. Soalnya tadi udah kan dari paslon 1, kita giliran biar gak bosen. Boleh pada Kamel. Jadi visi misi dari kita, yang pertama visinya itu menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan kreativitas, profesionalisme, integritas, dan spiritualitas yang berbasis kolaborasi, inovasi, dan semangat kepemimpinan. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan toleransi antarumat beragama, dan mencetak generasi muda yang berkualitas, kreatif, dan juga berakhlak mulia. Selanjutnya boleh oleh Wakatasnya. Lalu selanjutnya misi yang akan kami lakukan di poin yang pertama itu adalah meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa. Di poin yang kedua adalah mendorong semangat inovasi. Di poin ketiga memperkuat budaya kolaborasi, dan di poin yang keempat mengoptimalkan program lingkungan sekolah. Baik, dari yang saya dengarkan dari visi misi paslon kedua, ada penasaran dari diri saya gitu ya, pengen tahu, mungkin yang lain juga yang nonton ini ada yang pengen tahu kayak barusan sama Kamel yang disampaikan itu ada integrasi integritas. Boleh saya tahu apa sih integritas itu? Jadi kayak integritas tuh lebih apa ya? Kayak mungkin yang aku tahu kayak kebersamaan kita, terus juga cara kita buat apa ya, bersosialisasi sama orang lain tuh harus apa ya, Lebih erat lagi gitu. iya gitu, biar satu sama lain tuh ya gitu ya. Biar semuanya nyatu gitu ya, Iya. jadi satu enggak masing-masing gitu. Betul, karena kan juga di sini sebenarnya kita beragam ya, jadi harus bareng-bareng juga. Baik, dipersilahkan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan saya. Oke, baik, mungkin dari visi saya yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini lebih terpandang positif, baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat luar. Boleh jelaskan lebih rinci kayak seperti apa sih hal positif itu, kayak di luar maupun di dalam maupun di luar sekolah gitu, seperti apa contohnya? Mungkin tujuan saya tuh seperti misal ketika ada siswa-siswa SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini keluar nih, Ya. dilihat oleh masyarakat luar, itu masyarakat tuh menilai kita tuh dari sisi positifnya. Misal, oh, SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini siswa-siswinya pada sopan santun ya gitu, atau mungkin dari etikanya, dan juga masih banyak hal sebagainya gitu. Karena etika itu menurut sekolah kami itu sangat dijunjung tinggi ya, karena bagi guru-guru juga mengajarkan kepada kami bahwa etika itu nomor 1, mau kita di dalam maupun kita berada di luar sekolah. Seperti itu. Selanjutnya kepada Wakatusnya boleh dijawab pertanyaan saya barusan. Oke. Misi dari paslon 1 yaitu pertama meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Buat Rayes, yang aku pengen tahu itu Rayes kedepannya semisal gitu ya, Semi itu berkehalangan hadir atau Semi itu sedang melakukan PKL, tindakan pertama yang akan Rayes lakukan ketika di dalam organisasi OSIS itu ada kendala yang harus Rayes handle sendiri,
dan Semi kemungkinan tidak bisa membantunya, apa yang akan Rayes lakukan atau Rayes apa sih menangani itu tanpa Semi? Saya akan bertindak misalnya kalau misalnya Kang Semi tidak bisa membantu saya palingan ke teman-teman saya yang berorganisasi OSIS biar membantu saya. Ya karena seperti yang kita tahu ya, setiap orang itu tidak mungkin setiap waktu setiap kita butuhkan itu ada. Terkadang mereka juga mempunyai kesibukannya masing-masing gitu ya. Apalagi nanti kelas 12 gitu, kayak kita harus mikirin proposal dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kita sebisa mungkin menyiapkan diri kita untuk bisa lebih mandiri lagi, dan tidak terlalu bergantungan gitu ya kepada ketosnya sendiri, karena yaitu kita juga harus mandiri karena suatu saat juga pasti dari setiap paslon punya halangannya tersendiri seperti itu. Oke, cukup. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dipersiapkan untuk debat Pilketos nanti pada bulan Desember? Boleh dijawab oleh siapa? Oleh paslon 1 atau 2? Jadi kita dulu boleh ya? Boleh, silakan. Kalau dari kita sih yang pertama pasti materinya, apa yang bakalan kita bawain, terus juga karena kan sekarang nih kita udah tahu nih visi-visi satu sama lain, jadi kita udah pasti bakalan nyiapin beberapa pertanyaan juga buat tanya ke paslon lain, karena kan pasti harus ada beberapa kalimat atau kata yang bakalan apa ya, mungkin harus diperjelas juga nantinya bakalan kayak gimana. Terus kalau misalnya memang ada kendala di itu harus bagaimana, terus gimana sih dia cara menyelesaikan masalah yang bakalan datang gitu ke hidup dia, kayak gitu sih. Boleh oleh ketusnya dibantu dijawab. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan ini sama seperti yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami persiapkan itu tentunya saja materi untuk debat nanti, yang dimana nanti kami akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pasal-pasal lainnya, dan juga pertanyaan tersebut mengenai visi-misi yang sudah ada tentang apapun yang akan mereka jalankan dan yang akan mereka selesaikan dalam setiap permasalahan dan setiap hal yang akan mereka tanggung jawab nantinya untuk kedepannya. Baik, seberapa matang sih persiapan yang udah paslon 2 nih siapin buat nanti Pilketos? Kan mungkin kita harus menyiapkan segala sesuatu itu dari awal gitu ya, nggak mungkin dadakan banget kayak step by stepnya gitu. Boleh diceritain sedikit? Izin menjawab dari pertanyaan ini, mungkin kalau misalnya dibilang sudah seberapa matang, kalau dihitung mungkin sekitar baru 75% ya, baru 75%, yang dimana kami baru berbicara dan ngobrol antara Teh Kamel dan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan ke paslon-paslon yang lainnya, mengenai visi-misinya yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga apa tanggung jawab yang akan mereka lakukan untuk setiap permasalahan yang akan ada di hari-hari yang akan datang. Oke, baik. Selanjutnya boleh dijawab kepada paslon nomor 1. Saya persilakan kepada ketusnya dulu. Oke, mungkin persiapan dari kami paslon 1 itu tidak terlalu banyak. Berbeda halnya dengan tadi paslon 2 yang mungkin bisa dibilang fokus dengan visi misi paslon lain untuk memberikan pertanyaan. Berbeda dengan kita tidak fokus dengan visi misi paslon yang lain, kita hanya fokus dengan visi misi kita sendiri. Yang kita persiapkan itu yang paling utama itu materi-materi untuk dipaparkan kepada siswa-siswi SMK Paslon 3 Kota Cimahi, dan juga untuk memperjelas maksud dari visi dan misi kita ini, yang pastinya bertujuan untuk meyakinkan mereka supaya mereka bisa yakin dari hatinya untuk memilih kita, seperti itu. Baik, kepada waketusnya boleh menambahkan mungkin? Sepertinya sudah cukup sama seperti Kang Semi. Kalau boleh saya tahu dari paslon nomor 1, persiapan yang barusan Semi lontarkan, katakan barusan, apakah mempunyai kendala kayak plus minusnya nih, kayak
harus prepare ini itu kayak mungkin kadang kita manusia ya, kadang kita capek juga mungkin ada kayak keluhannya gimana nih, kayak susah apa sih nyiapin semua itu buat nanti Pilketos, boleh? Jawab. Yang pasti mungkin disebut kendala saya rasa tidak terlalu menghambat ya. Karena saya rasa ketika saya dan juga Reyes membuat visi misi ini itu penuh pertanggungjawaban dan juga penuh perhitungan. Apakah visi dan misi ini bisa terrealisasikan ataupun tidak? Karena menurut kami percuma membuat visi misi banyak tapi mungkin kedepannya tidak bisa terrealisasikan. Maka dari itu Keren. kita membuat visi misi itu tidak terlalu panjang lebar, fokus kepada tujuan kita. Yang terpenting bagi kita itu dari visi misi yang sedikit ini bisa terrealisasikan, dan juga sekalinya ada tambahan juga itu bisa seiring berjalannya waktu, tidak perlu direncanakan dari sekarang seperti itu. Jadi kalau sudah waktunya saja mungkin Iya, diperlihatkan, tidak perlu banyak omong, yang penting bukti nyata gitu ya, mungkin lebih. Betul sekali. Baik, ke pertanyaan yang selanjutnya, kalau aku lihat-lihat gitu ya, paslon 1 sama paslon nomor 2 itu kan berkecimpung langsung di organisasi Paskibra nih. Gimana sih cara mengatur waktunya, memanage waktunya supaya nggak ketarik sana kemari gitu dan bisa melakukan keduanya beriringan. Terus ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Yang keduanya, apa yang akan diprioritaskan, OSIS atau ekstrakurikuler Paskibranya? Boleh dijawab nih, tapi aku penasaran sama jawabannya dari paslon nomor 1 dulu deh. Boleh dijawab, Kang Semi? Boleh, mungkin kalau dari saya sendiri ya, bagaimana cara mengatur waktunya. Terlebih saya di sini juga tidak cuma tidak cuma ikut OSIS ya. Paskibra, iya. Ada eskul lain, salah satunya yaitu tadi Paskibra. Sejauh ini alhamdulillah aman, tapi ya mungkin menurut saya kalau cuma resikonya seperti pulang maghrib atau bahkan bisa sampai isya kah, atau sampai malam, itu sudah jadi resiko kita sendiri ya. Yang dimana kita masuk eskul itu pasti ada resikonya, entah itu kita mengorbankan waktu ataupun lain sebagainya. Beda halnya dengan teman-teman kita nih, kayak misal kayak jam 3 pulang, mereka langsung pulang bisa main gitu kan. Ya. Kita harus ikut dulu organisasi ini. Nah, itu menurut saya itu sudah jadi salah satu resiko yang harus kita jalani. Jadi ya menurut saya itu bukan salah satu hambatan lah. Apa buat Kang Semi itu pulang maghrib sama pulang malam itu udah biasa nggak sih? Soalnya aku sering lihat gitu, kalau misalkan aku ada acara di sekolah yang memungkinkan harus pulangnya maghrib, pasti Paskib itu emang benar-benar jadi kunciannya sekolah. Sejauh ini nggak cuma Paskib doang sebenarnya, di sini kayak ngerjain tugas lah ataupun ada kegiatan lain lah. Kayak ke rumah juga cuma numpang makan, tidur, pergi lagi ke sekolah kayak gitu. Sampingan doang gitu. Iya. Oke. Buat pertanyaan yang keduanya kan aku barusan nanya itu ada 2 ya, cuman kayak disituin tuh apa yang bakalan Semi prioritaskan gitu ya, OSIS atau Paskibra? Mungkin Paskibra lebih lama buat Semi ya dibanding OSIS mungkin. Nah, Semi mau memprioritaskannya OSIS apa Paskibra gitu? Apa ada jawaban lain? Mungkin kalau menurut saya nih, jika disuruh memilih prioritas mana OSIS antara Paskibra, menurut saya itu tidak bisa dipilih, karena ketika kita masuk organisasi tersebut kita harus tanggung jawab, atau bisa dibilang perlu memprioritaskan dua-duanya. Mungkin bagaimana jika ada acara nih OSIS dan Paskibra bentrok, kita bisa perhitungkan lah acara mana nih yang lebih penting. Contoh misal ketika kita ada jadwal latihan Paskibra, tiba-tiba ada kumpulan OSIS nih. Nah, ketika kumpulan OSIS ini menurut saya lebih penting, saya bisa mengkesampingkan dulu Paskibranya, atau bisa izin dulu latihannya. Dan juga begitu juga sebaliknya, ketika ada acara Paskibra nih dan menurut saya lebih penting atau bisa dibilang lebih dibutuhkan, saya bisa izin dulu OSISnya, atau bahkan jika perlu saya bisa meminta wakil saya untuk mewakilkan saya terlebih dahulu, seperti itu. Baik, menurut saya cukup ya jawaban Semi mewakili penasaran dan keponya teman-teman sekalian yang menonton podcast ini. Boleh buat Wakotosnya nggak mau nih buat nambahin jawaban dari Kang Semi. Kalau dari diri sendiri, Ya, nggak apa-apa, opini pendapat sendiri dari tadi Wakotosnya. pertanyaan yang pertama itu apa?
Gimana cara mengatur waktunya, memanage waktunya biar adil gitu, biar bisa. Kayak misalnya kita harus bisa tahu kapan kita main, kita mau kalau kita waktunya belajar ya belajar, kalau kita waktunya main ya main. Pertanyaan keduanya apa? Yang keduanya, apa yang akan Rais terlebih dahulu prioritaskan, OSIS atau eskul lain? Kalau misalnya OSIS ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, palingan saya izin dulu tidak ekskul dulu terlebih dahulu karena OSIS sangat penting bagi saya. Oke. Sudah cukup. Seberapa penting? 1/10. Penting Penting banget. banget. Emang Rayes itu selain ikutan sekarang OSIS nih ya, eskul apa sih? Pengen tahu. Ekskul gitar, Oh, musik ya, musik. musik sama e-sport Keren. dan juga pramuka. 4 nih ya, ngelebihin ketosnya aja cuma 2. Oke. Selanjutnya buat paslon nomor 2 boleh dijawab? Kalau buat aku secara manage waktunya sebenarnya kan dari awal aku ikut beberapa ekskul juga, jadi udah ada nih jadwal tetapnya. Jadi kayak hari ini ada ekskul apa, nanti besoknya lagi ada ekskul apa, atau misalnya di besok itu ada hari kosong. Ya. Nah biasanya kalau aku dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh udah ada jadwal tetapnya. Jadi pas ketika ada OSIS sama ekskul paskib atau ekskul yang lain yang bentrok, itu mau bagi-bagi aja. Jadi kayak misalnya awalnya aku ke OSIS dulu, nanti ketika Hari selanjutnya? enggak. Oh, Jadi enggak. di hari yang sama tetap. Jadi cuman beda jam aja. Jadi ketika udah beres OSIS baru aku ke paskib kayak gitu. Kalau misalnya lebih memprioritaskan apa? Sebenarnya semuanya juga harus diprioritasin ya, karena kan sebagai tanggung jawab kita juga, kita masuk ke ekskul itu ya udah kita harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita ambil keputusannya. Jadi harus apa ya, mengikutilah gitu gimana jalan ininya, Apanya? jalan Prosesnya gitu. ya gitulah proses si ekskul berjalan. Terus kalau misalnya memang benar-benar gak bisa ditinggalin nih, ya paling aku izin dulu ke antara salah satu ekskulnya. Kayak gitu sih. Kalau boleh tahu buat Teh Kamel sendiri nih, apakah Teh Kamel punya ekskul lain selain paskib sama OSIS? Apa cuman sama kayak Kang Semi cuman 2? Ada ekskul lain juga sih, kayak silat sama teater. Keren. 4 nih ya. Siap ngejalaninnya semuanya. Insya Allah siap, udah terbiasa juga sih. Semangat ya buat Teh Kamel. Oke, selanjutnya boleh buat waketesnya menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Oke, saya ulangi ya. Bagaimana cara memanage waktunya, terus juga apa yang akan diprioritaskan terlebih dahulu oleh Michelle antara OSIS atau ada ekskul lain yang lagi Michelle jalani nih gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama itu gimana saya untuk cara untuk bisa memanage waktunya. Tentunya karena di luar dari kegiatan pembelajaran di sekolah, lalu kegiatan OSIS, saya juga ada ekskul juga ya di setiap hari Rabunya, yaitu ekskul musik di bidang vokal. Dan saya selaku pelatih dalam bidang vokal tersebut pun saya berpikir bahwa karena saya sudah komitmen dalam 2 hal tersebut, maka dari itu saya harus bisa mengatur waktunya. Karena biasanya kalau OSIS kan dia sudah ada, memang mungkin mendadak setiap ada rapat atau ada kumpul gitu kan, tapi kalau misalnya lebih penting di OSIS, mungkin saya bisa tinggalkan terlebih dahulu untuk di ekstrakurikuler musiknya. Lalu kalau misalnya di OSISnya tidak terlalu penting atau saya bisa ditinggalkan sebentar gitu untuk bisa melatih teman-teman ekskul, mungkin saya juga bisa ke ekstrakurikuler dulu baru saya ke OSIS gitu. Lalu apa yang akan saya prioritaskan, sama seperti yang sudah Teh Kamel bilang juga, ketika saya sudah masuk dalam hal tersebut, saya sudah mengikuti hal tersebut, tentunya saya harus bisa komitmen dan harus bisa bertanggung jawab. Maka dari itu, dua-duanya adalah prioritas saya pada saat ini. Namun saya harus bisa kembali lagi ke saya untuk bisa mengatur waktunya dan mengatur semua hal-hal setiap jadwal-jadwalnya. Jadi udah tersusun dan terschedule sebaik mungkin Betul, ya. iya. Oke, baik. Next ya ke pertanyaan yang selanjutnya.
apa kesan menjadi waketos? Ini pertanyaan yang pertamanya saya ucapkan itu buat waketosnya ya. Lalu yang keduanya, apa yang akan dilakukan ketika terpilih nih ya, mungkin insya Allah gitu ya, terpilih menjadi waketos? Boleh dijawab dulu buat paslon satu deh. Apa kesan menjadi waketos? Kesan saya cuma satu kata, bangga. Yang pertanyaan Bayangin kedua dulu tuh- aja gini, kepilih gitu. Oh. Jadi waketos gimana nih Nah. kesannya? Bangga, senang hati, Iya. sama alhamdulillah lah. Sudah Bersyukur gitu. bersyukur lah, bersyukur. Oke. Pertanyaan keduanya? Pertanyaan yang keduanya, apa yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi waketos? Kalau jika terpilih, saya harap bisa menjalankan tugas dengan benar, baik dan benar, dan juga berharap bisa merealisasikan visi misi yang telah dibuat. Buat Rayes, apa ada hal yang akan dilakukan di luar yang barusan Rayes bilang? Kan apa yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi waketos? Nah, misal contoh kayak pingin ngadain ini nih kayak gini-gini, kayak mungkin Rayes juga punya impian tersendiri menjadi waketos di dalam suatu organisasi seperti OSIS ini, kayak punya impian pengen nih OSIS ini gini-gini gitu. Punya nggak kayak cita-cita dan harapannya gitu? Harapan saya ke depannya semoga organisasi OSIS ini teman-temannya saling saling mengerti. Iya. Kita juga Sama-sama gitu ya. sama-sama punya waktu, dan tidak bisa waktu kita, misalnya nih waktu kita buat keluarga, kamu harus gini-gini, tinggalin aja dulu. Kan misalnya keluarganya penting, Ya. tidak bisa ditinggalin gitu kan. Oke. Nah, palingan gitu aja. Buat waketos paslon 2 nih, boleh dijawab pertanyaan dari aku? Oke, mungkin untuk kesan pertama, kalau misalnya nanti puji Tuhan saya diberikan amanat untuk menjadi wakil ketua OSIS, kesan pertama saya yaitu tentunya saya sangat bersyukur karena bisa diberikan amanat oleh teman-teman semua, lalu pembina dari organisasi ini, lalu juga dari guru-guru dan juga oleh Tuhan juga tentunya. Selanjutnya juga saya pasti akan sangat senang dan saya akan sangat gembira karena ini hal pertama bagi saya, tapi saya akan menanti-nanti setiap kinerja yang akan saya lakukan untuk di kedepannya. Lalu pertanyaan yang keduanya Teh? Apa yang akan dilakukan Michelle ketika nanti gitu ya, atas jumlah gitu Michelle terpilih nih jadi waketos? Michelle pertama-tama mau ngelakuin apa gitu buat OSIS ini biar lebih baik mungkin? Oke. Mungkin pertama saya akan melakukan seperti yang ada dalam visi misi dari paslon kami. Kami akan merealisasikan dan juga menjalankan setiap misi dan juga visi yang akan kami tuju untuk siswa-siswa SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini. Lalu kami juga akan berencana untuk kembali mempersatukan setiap adik tingkat dan juga kakak tingkat supaya setiap hal yang ada dalam sekolah ini mereka bisa menjalankannya dengan bersama-sama dan juga gotong royong juga, mungkin seperti itu Teh. Tidak masing-masing gitu ya, maksudnya Michelle itu kayak nggak harus kelas 11 doang gitu ya, bisa kelas 10, 11, 12 itu bersatu gitu ya, sama-sama bekerja sama gitu mungkin ya. Oke, next pertanyaan yang selanjutnya agak kerasa udah di pertanyaan terakhir ini, yang mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari podcast kali ini, yaitu pertanyaannya, apa yang akan dilakukan jika tidak terpilih menjadi ketos atau ketos? Lalu apakah akan menerimanya dengan lapang dada atau mungkin marah dengan keadaan atau tidak menerima? Boleh dijawab paslon 1 atau paslon 2? Boleh dari aku dulu ya. Boleh. Kalau dari aku, sebenarnya pasti kita harus menerimanya dengan lapang dada, harus kayak ikhlas lah apa yang udah dikasih sama Allah, terus juga apa yang udah ditentuin. Karena kita nggak bisa maksain kan pilihan orang tuh apa gitu, terus juga nggak bisa memaksakan buat orang lain teh harus milih kita, karena mereka juga tahu mana calon ketos dan waketos yang menurut mereka bagus lah menurut mereka, terus juga emang bisa
memimpin OSIS ini jadi lebih baik juga, terus bisa jadi menjadikan itu SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini jadi lebih baik juga gitu. Baju juga gitu ya. Iya. Mau menambahkan buat wakotosnya, Michelle? Boleh mungkin sedikit menambahkan saja sama seperti yang Teh Kamal sudah bilang juga. Apabila kami tidak mendapatkan izin dari Tuhan untuk bisa menjadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS, kami tentunya akan berlapang dada karena setiap hal yang sudah terjadi dan sudah ditentukan itu sudah pasti itu adalah hasil yang terbaik gitu. Dan kami percaya dalam setiap orang-orang yang memilih itu sudah memakai hak-hak mereka untuk memilih setiap paslon, setiap orang-orang, setiap ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS yang menurut mereka di mana itu adalah paslon-paslon terbaik menurut mereka gitu. Maka dari itu bila memang nantinya kami tidak akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS pun kami akan berlapang dada dan kami sangat berharap supaya nantinya organisasi ini dan juga siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini bisa semakin lebih maju lagi dan siapapun nanti bisa membuat SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini semakin lebih luas lagi, lebih menjadi orang-orang yang isinya orang-orang yang kreatif tadi. Boleh buat paslon 1 jawab pertanyaan dari aku barusan. Mungkin jika ditanya berkecil hati atau tidak ya tadi. Iya. Yang pasti kita tidak akan berkecil hati sama sekali karena kami yakin pilihan siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini itu pilihan yang terbaik. Mereka pasti tahu pemimpin yang baik itu seperti apa dan juga kedepannya itu bakal seperti apa. Saya yakin pilihan mereka itu yang terbaik. Jadi siapapun nanti yang terpilih, saya yakin itu yang terbaik untuk kita semua. Karena di sini juga saya berpikiran meskipun dari keempat paslon ini visi misinya berbeda, tapi saya yakin kami masih tetap satu tujuan, yakni mengembangkan atau ingin melihat OSIS SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini khususnya menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu. Buat wakotosnya boleh nambahin jawaban dari Kang Semi? Izin menambahkan sedikit ya. Boleh. Ya kita paling tidak berkecil hati, kita berlapang dada walaupun kita sudah capek-capek bikin visi misi atau prepare-nya, persiapannya atau apanya. Karena itu konsekuensi mungkin ya. Konsekuensinya Iya. Kayaknya belum waktunya lah kita terpilih. Jadi pilihan orang lain itu tidak boleh dipaksa. Apa yang mereka pilih, berarti dia pilih yang ini, yang misalnya A lebih bagus nih daripada B, ya udah tidak apa-apa, itu mah pilihan orang lain. Haknya mereka Haknya sendiri. mereka masing-masing. Tiba-tiba aku kepikiran nih teman-teman, kayak mereka dari awal kan udah punya visi misinya masing-masing nih. Terus aku kepikiran kayak jikalau nanti ada di antara beberapa paslon yang lainnya tidak terpilih termasuk paslon 1 dan paslon 2, apakah visi misi tersebut akan tetap dijalankan walaupun tidak terpilih atau gimana? Boleh dijawab? Mungkin dari saya, visi misi yang kita buat ini pastinya itu mengarah ke hal positif ya. Baik. Siapapun nanti yang terpilih, kita juga masih satu organisasi, kita masih satu keluarga, yang dimana yang pasti tujuannya sama-sama membangun organisasi ini menjadi lebih baik. Dan juga jikalau visi misi ini dibutuhkan atau bisa diperhitungkan untuk dijalankan, ya apa salahnya seperti itu. Boleh, siapa yang mau menjawab, soalnya bebas Ji, mau yang menambahkan apa enggak gitu. Kalau dari aku sih buat visi misi kita kan itu sebenarnya kan buat kita juga. Kalau misalnya memang kita terpilih pasti kita bakal ngejalanin ini. Cuman kalau misalnya kita nggak terpilih terus bisa nggak nih visi misi kita dijalanin atau enggak, itu tergantung dari si yang bakalan nanti jadi ketua sama ketosnya. Kalau misalnya memang mereka kayak mikir ini visi misi dari paslon 2 bagus nih kayaknya buat nanti dijalanin atau buat proker selanjutnya, mungkin kita juga bisa nyaranin juga dan juga ngasih pilihan ke mereka. Ini nih beberapa proker yang atau misi-misi kita yang bakalan dijalanin sebelumnya yang udah kita rencanain gitu kalau kita udah terpilih. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari masing-masing wakatosnya? Sudah cukup. Cukup?
Oke, seru banget nih ya teman-teman, kita udah bisa berbincang-bincang, kita udah tahu nih visi misi dari masing-masing paslon, dari paslon 1 dan paslon 2 mengenai opininya, mengenai kesan dan pesannya setelah kita berbincang-bincang di podcast Kapastimah hari ini. Baik, terima kasih kepada paslon 1 dan paslon 2 telah menyempatkan waktunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin sulit dipahami, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Oke. Sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa menggunakan hak dan kewajibannya masing-masing, karena itu bagian dari masa depan untuk sekolah kita masing-masing. Saya Widya Astuti sebagai host dari Kapastimah dan seluruh rekan-rekan saya dari podcast ini izin undurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.